Wa'lam annal ala lahu ma'anin bi'tibaril maqamati wa rubbama ju'ilat aqwalan wa laysa bihasanin. ففي موقع الدعاء كما هنا كل مؤمن ولو عصيا لأن العصي أشد احتياجا لدعاء من غيره. Wa'lam dan ketahui olehmu annal ala lahu ma'anin bi'tibaril maqamati, bahwa sungguh al keluarganya Nabi, lahu beginya al, ma'anin itu beberapa makna. Ma'anin itu jamak, dan kalau di'irabkan jadi mubtada muakhar, sedangkan alamah rafa'nya ditakdirkan di atasnya yang telah dihazafkan, dibuangkan, dikarenakan dia isim mangkus. Nah, jadi di sini al keluarganya Nabi itu banyak maknanya. Bi'tibaril maqamat, dengan i'tibar maqam, dengan i'tibar tempat-tempat. Nah, maka perlu kita ketahui bahwa keluarganya Nabi itu mempunyai beberapa makna, ibarat dengan i'tibar maqam. Naik dengan makam pada hakikat yaitu kedudukan seseorang yang menunjukkan kedekatan, artinya kedekatan dengan Rasulullah. Siapa sebenarnya keluarganya Nabi yang dimaksud pada makam, pada kedudukan? Sebab posisi tersebut itu tidak bisa diperoleh, tidak bisa disandarkan, harus melalui proses. Maka disinilah makna makna keluarga Nabi dengan ibarat makam itu banyak. Sehingga musannif menyambungnya, warubbama ju'ilat aqwalan wa laisa bihasanin. Dan terkadang dijadikan ia beberapa pendapat, dijadikan akan dianya walaysa bihasanin, tidak ia pendapat itu yang bagus, tidak ada pendapat tersebut kalau dijadikan beberapa pendapat, karena gambaran daripada keluarganya keluarganya Nabi SAW itu banyak dengan diibaratkan beberapa makam. Sebab ini menyangkut dengan selawat, pun telah kita bahas beberapa hari yang lalu, di mana Nabi menyuruh untuk berselawat kepada Allah. Bahas beberapa hari yang lalu, di mana seseorang berselawat atas Nabi SAW tanpa menyusul berselawat kepada Allah setelah berselawat kepadanya Nabi, maka selawat itu disebut terpotong, tidak elok al-batra. Padanya Nabi berselawat kepada Allah, maka selawat itu disebut dengan al-batra, artinya tidak bagus, tidak elok, tidak baik. Nah, maka menyangkut dengan al, di sini dibahaskan beberapa makna. Siapa keluarganya Nabi sebenarnya? Maka diibaratkan pada. Nah, maka yang pertama, fafi maqamid doa kama huna. Makna keluarganya Nabi, maqamid doa, pada makam doa, kama huna, seperti di sini, sebagaimana barang di sini, kullu mukminin, itu tiap-tiap orang mukmin, walau asiyan, walau ada ya orang mukmin itu maksiat. Li'annal aslau, pada makam doa itu setiap orang mukmin. Setiap orang mukmin, walaupun orang mukmin itu maksiat. Ini yang pertama. Jadi dalam konteks doa, selawat secara bahasa seakar dengan salat yang bermakna doa. Selain daripada itu, kita berselawat dalam rangka melangitkan doa. Sebab sebagaimana makna yang masyhur bahwa selawat yang datang dari kita selain Allah dan selain daripada malaikat itu bermakna doa.
Maka jika al dalam selawat mengiriskan doa, maka al tersebut maksudnya adalah seluruh kaum muslimin, kullu mu'minin. Sekali lagi, seluruh kaum muslimin, baik yang saleh, yang taat, maupun pendosa, walau asian, walaupun dia itu di maksiat. Sebab pendosa lebih membutuhkan doa dari min ghairi, lebih butuh orang yang maksiat doa pada dasarnya. Nah, jadi tiap-tiap orang yang mukmin walau asi itu pada makam doa dikategorikan kepada Rasulullah SAW. Pendapat ini dipilih juga oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama memaksudkan selawatnya dalam kitab-kitab atau nazamnya dalam konteks doa. Misalnya ada yang di dalam kitab Kharidul Bahiyah Syekh Ad-Dardiri disebutkan di situ tentang makamnya doa al kepada Rasulullah SAW. Kemudian wafi makamil madhi, dan al keluarganya Nabi pada makam madah, pada makam pujian, dalam konteks pujian itu kullu mu'minin taqin, itu tiap-tiap orang yang takwa. Jadi kalau dalam konteks pujian, jika al dalam selawat dinarasikan madah pujian, maka yang masuk di sini yaitu kullu mu'minin taqin, akhzan mimma warada, karena diambilkan kullu mu'minin taqin dalam makam madah. Yang dimaksud ini mimma warada daripada barang yang telah warid, ya barang, karena hadis alun Muhammadin kullu taqin, bermula keluarga Muhammad itu tiap-tiap orang yang takwa. Jadi keluarga Nabi adalah seluruh orang yang bertakwa. Maka masyhur dikatakan bahwa bisa jadi Salman Al-Farisi adalah kerabat Nabi karena ia pribadi yang saleh dan taat, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Wa in kana dha'ifan, dan meskipun ada ia warad, ada ia hadis dha'ifan itu sahih, walaupun ada ini hadis sahih. Namun keluarga Nabi ada yang mengatakan bahwa tiap-tiap orang yang takwa, ini dalam konteks pujian. Jadi tidak masuk dalam konteks ini orang yang maksiat, tidak boleh. Oh, ada kata Nabi, wa amma anan jaddun kullun takin, bermula aku itu nenek tiap-tiap orang yang takwa, falam yarid, maka itu tidak warid. Maka ini bukan hadis. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, kalau alnya Nabi dikontekkan pada makam madah, maka jelas adalah tiap-tiap orang yang bertakwa. Kemudian wafi maqamiz zakati, sabit pada makna al, makna keluarga, fi maqamiz zakati dikontekkan pada makam zakat. Banu Hasimin itu Banu Hasim, wa Banu Muttalibi, dan itu Banu Muttalib, inda ma'asyiral syafi'iyati, di sisi kita para kelompok orang-orang Syafi'i. Wa Banu Hasim, dan Banu Hasim fakat inda syadatil Malikiyah, di sisi para penghulu Malikiyah, karena syadati itu jamak daripada sayyidi. Penghulu orang-orang Malikiyah kal Hanabilati, sama juga seperti pendapat Hanabilah. Itu kalau makam zakat di sisi Imam Malikiyah dan Hanabilah, yaitu Bani Hasim saja, tidak masuk pada Bani Muttalib. Jadi kalau kita simpulkan alnya keluarga Nabi,
kaitannya dengan zakat, artinya dalam bab zakat, Nabi dan keluarga Nabi memang tidak boleh menerima zakat. Imam Malik menyatakan bahwa kerabat Nabi yang dilarang menerima zakat adalah muslimun daripada Bani Hashim. Sebagaimana di sini disebutkan wa Banu Hashim fakat inda syadatil malikiyah. Jadi Imam Malik begitu. Bukan Bani Muthalib. Banu Hashim itu di sisi pendapat Imam Malik. Sementara Imam Syafi'i menambahkan satu lagi, yaitu orang-orang muslim daripada Banu Muthalib. Indana ma'asyirah syafi'iyah Banu Muthalib. Itu di kalangan Imam Syafi'i. Jadi kerabat Nabi dalam konteks zakat hanya dua. Yang pertama Banu Hashim, dan yang kedua Banu Muthalib. Kalau kita lihat di dalam konteks ini berselawat kepada Nabi, jadi yang dimaksud dengan al-Nabi di dalam makam doa dan di dalam makam madah ini masih umum. Umum kalau makam doa yaitu tiap-tiap orang mukmin walaupun maksiat. Umum di dalam makam madah tiap-tiap orang yang mukmin yang takwa. Semua orang yang takwa itu keluarga Nabi. Itu yang kedua pada makam madah. Sedangkan pada makam doa itu orang-orang mukmin walaupun orang mukmin itu maksiat. Sedangkan pada makam zakat hanya terpaut kepada keturunan daripada Banu Hashim dan juga keturunan daripada Banu Muthalib. Itu baik di sisi ma'asyirah syafi'iyah maupun inda syadatil malikiyah. Wa khasat hanafiyatu firakan khamsatin, dan mengkhusus oleh kalangan Hanafi akan firqah yang 5. Jadi kalau Imam Hanafi langsung disebutkan kepada firqah atau golongan yang 5. Karena ini firakan jamak daripada firqatun, artinya 5 golongan. Yang pertama Ali Alin, keluarga Ali, wa Alin Ja'farin dan keluarga Ja'far, wa Ali Uqaili dan keluarga Uqail, wa Ali Abbas dan keluarga Abbas, wa Ali Haris dan keluarga Haris. Itu kalau Imam Hanafi dikhususkan cuma 5 daripada keluarga Nabi. Keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Uqail, keluarga Abbas dan keluarga Haris.